Selamat malam. Shalom Kak Roma. Tuhan Yesus berkati. Oke. Saat menangis Tuhan tahu. Oke. Kita kumpulkan dulu beberapa lagu ya. Ini aku awalnya nggak tahu nanti nih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lagu El Shaddai, anakku yang baik, senang banget. Puji Tuhan. Selamat malam Kak Nova. Melita yang menyanyikan lagu Dipanggil Tuhan. Iya, hari ini ya. Jadi Melita sudah kembali kepada Tuhan. Oh, belum ketinggalan Kak Gadis Idaman. Baru mulai, belum ngapa-ngapain pun. Selamat malam Kak Nova Taliding. Selamat malam Kak Agustina. Apa kabar? Udah sirosis bisa sembuh total. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, oke Kak Gap. Kita sapa-sapa dulu ya. Kak Iren, selamat malam. Thank you Kak Fonvia. Shalom Kak Yuyun Gultom. Kak Lince, selamat malam. Shalom Bang Nathan. Kak Fitria Depari, halo. Sejauh timur dari barat. Kak Asam Lambung, ini saatnya ikut ibadah doa ya. Malam Kak Blue. Aku yang ingat lagu Melita. Apa ya kemarin aku nyanyikan ya? Pembela gitu ya. Tuhan kaulah pembelaku. Atau apa yang ada pembela ya? Oh, penolong yang setia. Ya. Kita main dari G ya.
penolong yang selalu setia. Aku tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Itu ya, pas ya yang ku nyanyikan ya. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya yang baru bergabung. Malam ini kita berdoa bersama ya, kita merenungkan tentang Tuhan ya. Kita tinggalkan dulu, bukan kita tinggalkan lah, setiap persoalan kita, setiap permasalahan kita mungkin saat ini sedang ada di dalam pikiran kita, tapi saat ini kita memilih untuk percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Kita punya banyak masalah, tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah dan persoalan kehidupan kita tentunya ya. Amin. Kita naikkan dulu kuncinya kalau gitu. Oke, yuk mari kita berdoa dulu ya. Sama-sama semuanya kita doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap tarikan nafas yang Tuhan masih berikan buat kami. Kalau bukan karena Tuhan yang mengasihi kami percaya Tuhan, nafas yang kami hirup itu pasti akan habis. Tapi ketika kami menghirup nafas kehidupan itu Tuhan, Engkau menyediakan semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga kami percaya kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah keinginan Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai dengan saat ini Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, manakala seringkali kami lupa untuk menghargai nafas yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami memohon ampun Tuhan, seringkali bahkan kami tidak pernah meminta izin daripada Tuhan ketika kami akan menarik nafas kehidupan kami. Kami lupa siapa pribadi yang menyediakan nafas kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Oh, terima kasih untuk nafas yang Kau berikan bagi kami. Kami masih hidup sampai dengan hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Selain daripada kami mempersembahkan seluruh hidup kami
hanya ke dalam tangan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami membangun kembali komitmen kami sebagai tanda bahwa kami orang yang menyadari bahwa hidup kami satu-satunya yang menjadi sumber daripada kehidupan kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya kalau kami masih bernafas, itu artinya Tuhan menjagai kehidupan kami. Kalau masih bernafas sampai dengan saat ini Tuhan, itu artinya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap daripada kami. Sekalipun banyak masalah, banyak persoalan, bahkan sakit penyakit yang sedang mendera di dalam tubuh kami Tuhan, tubuh jasmani kami, tapi kami percaya janji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih, syukur, hormat, pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup kekal sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Mari saat ini kita menyadari kalau kita masih bisa tarik nafas sekarang. Yang pertama karena Tuhan sediakan oksigen. Jadi Tuhan berikan oksigen buat kita. Yang kedua karena Tuhan menjagai kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menjagai kehidupan kita artinya apa? Tuhan selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan peduli atas kehidupan kita, sehingga Dia menjaga setiap daripada kita. Dok, bajunya gak ganti dua, gak ganti. Belum mandi aku. Ya memang gitu ya kan, sempat kita melihat baguslah. Nanti aku mandi siap dari sekarang. Oke, aku nyanyi lagu ini, kalau salah-salah dikit gak apa-apa ya. Lagu yang dinyanyikan sama teman kita, saudara kita Melita Sidabutar, yang sudah menghadap kepada Tuhan ya hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Apa hukumnya kalau kita sebagai anak ada merasa marah kepada orang tua? Apa hukumnya? Belum dihukum. Nanti kalau kita nggak bertobat baru kita terima hukuman ya. Tapi kalau sekarang kita masih hidup, Bang Ervan Manalu, kalau kita tahu apa yang salah, ayo bertobat yuk. Hukumnya nanti aku juga nggak tahu. Tapi yang aku tahu, kalau kita bertobat dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan menyelamatkan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong yang sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Oke. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Lihat, kenapa lagu ini penuh kuasa? Sebab dia merujuk kepada pribadi Yesus. Yesus tidak pernah gagal. Dan itu sudah dibuktikan. Kapan? Yaitu pada waktu Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya untuk menderita. Bahkan sebelum dia naik ke kayu salib, dia menderita. Lalu dia tidak berhenti di situ. Bisa saja Tuhan Yesus kemudian menghancurkan semua. Bahkan di situ dia menghancurkan bait suci. Tapi dia tidak menghancurkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia tidak menghukum. Ya, dia tidak menghakimi orang-orang yang menyalibkan dia. Tadi ada pertanyaan, kalau kita tidak hormat sama orang tua hukumannya apa? Aku jawab, aku nggak tahu. Nanti ya ada. Tapi untuk saat ini nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita masih hidup, artinya apa? Tuhan masih mengampuni kita. Dan Dia sudah mengampuni kita. Kapan? Pada waktu Tuhan Yesus itu tergantung di kayu salib, lalu Dia mengorbankan nyawanya, maka pada waktu itu segala hutang dosa kita itu sudah ditebus. Nah, pertanyaannya, maukah kita pada saat ini yang sedang melakukan banyak dosa menerima saja pengampunan daripada Tuhan? Ya, maukah kita menerima? Ya, aku doakan ya, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Siapapun yang mendengar pesan ini sebagai istri, sebagai suami, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, cintai pasanganmu, jangan menuntut dicintai. Sebab janji pernikahan adalah mencintai pasangan, bukan menuntut untuk dicintai oleh pasangan. Ya kan? Amin. Oke, Kak Blue. Kemanakah aku dapat pergi? Ini dari Mazmur ini ya. Dari A. Kita nyanyi dari A. Kalau suami kejam buat istri, istri tunduk aja sama suaminya. Supaya ketika dia berlaku kejam, maka kemudian istri selamat dari kekejaman suaminya. Itu yang pertama. Istri, pastikan dirimu selamat dari suamimu yang kejam. Ketika kamu mau tunduk saja kepada suami, jangan lawan.
Ya, mengalah aja. Oke, yes, I love you. Ya, jangan takut, sebab kalau istri melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan ada di pihakmu, ya. Oke, ini lagunya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Yuk hayati lagu ini ya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Lihat, lagu ini bukan hanya buat orang yang baik, tapi buat kita yang mungkin saat ini sedang tersesat di dalam dosa, lalu kita berusaha untuk menyembunyikan segala dosa dan kesalahan kita. Nggak usah disembunyikan, ya. Hari ini datang mendekat sama Tuhan, sebab Dia ada dimanapun juga. Kita mau lari sampai ke ujung bumi mana juga, Tuhan ada di sana. Itu yang pertama. So, kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, Tuhan selalu menyertai kita, berarti Tuhan kasih kesempatan buat kita bertobat. Gak ada gunanya menyembunyikan segala dosa dan kesalahan. Bapak-bapak, ya, buat yang cowok-cowok, mungkin kamu sedang naksir gitu ya sama perempuan-perempuan yang bukan daripada istrimu. Malam ini bertobat, sebab kemanapun kita pergi ada Tuhan. Jadi buat saya, buatku pribadi, aku gak berani lihat-lihat cewek-cewek lain. Enggak. Sebab apa? Sebab aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dan bahkan lebih dari itu, aku gak bisa lari dari Tuhan. Kemanapun aku pergi, Tuhan ada di mana-mana. Lalu aku juga aku percaya, demikian juga dengan pasanganku. Dia gak bisa lari kemana-mana kok. Ada Tuhan. Jadi aku percayakan aja sama Tuhan. Ya, mungkin ada yang khawatir, yang cemburu gitu ya sama istrinya, atau cemburu sama pasangannya. Percayalah, lagu ini meyakinkan kita bahwa Tuhan itu gak bisa kita jauhi. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau mungkin kita khawatir dengan anak kita, dia yang jauh, ya percayalah ada Tuhan bersama dengan dia. Jangan takut. Amin. Kemanakah aku dapat pergi,
menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Kenapa kami dapat percaya setiap janji Tuhan? Sebab Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita, yaitu ketika Dia mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kalau bukan karena salib Kristus, kami tidak mungkin ada seperti saat ini. Akan sulit buat kami untuk percaya kalau Tuhan sudah mengampuni kami. Tapi terima kasih untuk salib itu. Engkau membuktikan cinta-Mu buat setiap kami. Kamu dicintai Tuhan. Kamu disayang oleh Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan itu sudah Dia buktikan ketika anaknya yang tunggal Dia relakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan
Oh, terima kasih untuk cintamu, pengorbananmu Tuhan, yang menderita untuk kami, disiksa untuk kami, disalibkan, dibunuh untuk kami. Haleluya, Kau merelakan hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam ini kalau kita sedang galau, terima cinta Tuhan buat kita. Katakan terima kasih Tuhan, kalau bukan karena salib-Mu, kalau bukan karena Kau rela berkorban bagi kami, kami pasti akan terus-menerus di dalam kebingungan, kebimbangan. Bersyukur buat Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. TikToker lepas dari obat psikiater. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Khawatir tentang masa depan? No. Sebab Dia hidup. Sebab Yesus sudah hidup, Dia bangkit. Masa depan itu terlalu kecil buat Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Apa buktinya? Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Boleh aja pikir masalah, pikir persoalan, boleh. Tapi pertanyaannya adalah, mau nggak memikirkan tentang bagaimana kuasa Tuhan itu yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang ajaib, dahsyat, ya, luar biasa. Boleh aja kita pikir masalah sebentar, ngapain lama-lama, ya. Cukup terima bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Boleh. Tapi kalau terus-terus kita sakit. Ya kan, Kak Yeni Sagala, ya. Tuhan Yesus yang pegang hari esok. Kita mau
mau buat apa kalau kita pegang sendiri hari esok? Bahkan kita nggak tahu besok masih hidup atau enggak, ya kan? Wes, Kak Nur mancing lagu dia. Aku tengok chord dari apa Kak ya? Mujizat itu nyata. Tak terbatas. Itu kan? Oke. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada yang gak mungkin buat Tuhan? Ayo. Yang lagi punya masalah sekarang, ikut aku. Kita pikirkan tentang kuasa Tuhan yang tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Aku berdoa buat yang belum punya anak sampai dengan hari ini. Dalam nama Yesus, engkau disembuhkan dari segala penghalang yang membuat engkau tidak bisa memiliki keturunan. Kami patahkan kutuk, kami patahkan kuasa dosa. Yang terima, katakan amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oras. Ketika kita sedang bergumul sesuatu yang bagi manusia itu mustahil, Tuhan berikan janjinya buat kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Di dalam segala situasi kehidupan kita, just be happy, have fun, be joyful in the Lord. Maka Tuhan yang akan mengerjakan kuasa, mujizatnya itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Oh, kami menyembah Tuhan selamanya. Kau Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami percaya, oh, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Amin. Orang mungkin berusaha mengejek kita, menjatuhkan kita, tapi kalau Tuhan yang di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Amin. Malam ini lepaskan pengampunan. Ampuni semua orang yang berbuat jahat kepada kita. Cukup dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, amin. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Dan siapapun kita malam ini yang mau ikut berdoa seperti apa yang aku doakan tadi, malam ini engkau dibebaskan. Sakit aslam, GERD, anxiety, patah semua kuasanya dalam nama Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena kita melepaskan pengampunan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus begitu caranya? Karena Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa untuk Nathanael ya, dimanapun dia berada saat ini. Ingat, kita sama-sama percaya ya kan Kak Nur, Roh Allah itu ada di mana-mana, sampai dengan di ujung-ujung bumi. Dimanapun saat ini Nathanael berada, kita berdoa Tuhan menjamah hatinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak Kak Lamsera Purba. Roh Allah ada di sana, dan Roh Allah sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib.
Amin. Jamah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Grace Joy, pemulihan dengan 3 anak, 2 anak untuk bersatu kembali. Mamanya tunjukkan pengampunan, maafkan semua anak-anak kita ya. Kapan seorang anak akan merasakan kasih sayang orang tua? Yaitu ketika mereka melakukan kesalahan. Catat, kapan seorang anak merasakan kasih sayang dari orang tuanya adalah ketika seorang anak melakukan kesalahan dan orang tuanya memilih untuk sabar. Mungkin saat ini anak kita berbuat hal yang mengecewakan buat kita sebagai orang tua. Kalau engkau rindu untuk anakmu bisa diubahkan, satu-satunya jalan supaya dia bisa diubahkan adalah sebagai orang tua terlebih dahulu mengampuni. Jangan hakimi anakmu, sebab semakin kita menghakimi anak kita, itu semakin menyakitkan buat dia. Kalau anak itu ada saat ini di dekatmu, bisikkan ke telinganya. Katakan, mama mengampunimu, mama memaafkanmu. Kupersembahkan hidupku. Oke. Apapun yang kita miliki, semuanya milik Tuhan. Semua milik Tuhan, kita hanya sebagai pegawai tukang titip. Berdoa untuk Lewis Manik, lepas dari cuci darah, itu semua adalah kuasa mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi untuk saat ini cuci darah adalah satu-satunya jalan untuk memberikan pertolongan buat Lewis Manik. Kalau kita kemudian bersikap menolak karena saya tidak tahu apa alasannya kenapa kita memilih untuk tidak menerima cuci darah. Tapi kalau alasannya itu adalah alasan karena kekecewaan, saya percaya Tuhan nggak jawab doa kita. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Saya berdoa supaya Roh Kudus itu kemudian bisa membuat kita bergembira. Dan untuk Lewis Manik, kapanpun engkau menjalani cuci darah, bergembiralah, jangan sedih. Kalau sedih, Tuhan tidak akan jawab doa kita. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, semua masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.
setiaku, semua milikmu ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Oke. Semoga malam ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Malam Kak Moram Pande gak sanggup ikut nyanyi, Dok. Air mata yang duluan. It's okay. Kak Lilis, puji Tuhan. Tetap semangat Kak Lina. Bersama dengan Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bisa tanya, Dok, ke WA aja yang mau tanya penyakit ya. Tapi kalau yang mau didoakan, hari ini kita berdoa untuk semua yang sakit, untuk semua yang berbeban berat. Amin, Kak Gabriel. Jika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak perlu khawatir. Sebenarnya bukan tidak perlu khawatir, pasti nggak khawatir. Orang yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan tidak akan khawatir, tidak akan khawatir, tidak akan khawatir. Jadi kalau kita masih merasa khawatir, itu artinya apa? Kita belum menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Oke, besok lagi kita lanjut. Dia buka jalan semua lagunya. Tolong di WA. Kurasa harus ada satu admin yang mengurus lagu-lagu ini ya kan. Kak Nur lah, Kak Nur. Yes, Kak Yeyen Pasar Baru udah berdoa, berterima kasih masih hidup, percaya kuasa Tuhan. Tuhan jamah perut Kak Yeyen Pasar Baru. Dalam nama Yesus. Bersyukur aja Bu masih hidup walau sakit perut saat ini. Hai Namboru. Sempurna dipulihkan dalam kuasa Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kak Rosliana Ginting, Tuhan berkati. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan yang telah memberikan jaminan akan hidup yang kekal bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib
adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia ini bagi yang mau percaya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima kematian Tuhan Yesus, yang menerima bahwa Yesus telah mati di kayu salib karena kasih-Nya, karena cintanya buat kita, dan kita mengucapkan syukur untuk itu. Malam ini juga Roh Kudus akan menjamah setiap hati kita. Dan pada waktu kita menerima bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia kalahkan kuasa maut. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Malam ini, kalau engkau mau menyerahkan segala persoalan, segala masalah, segala penyakitmu di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menjamah segala masalah dan persoalanmu. Kau menang di dalam Tuhan. Kau akan tidak lagi merasa khawatir. Engkau akan dibebaskan, dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan, anugerah kuasa kebangkitan-Mu yang kami terima malam ini. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang khawatir tentang masa depan, malam ini serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan itu tangan yang berkuasa. Dia sudah buktikan, Dia sudah buktikan, Dia sudah buktikan, Dia sudah buktikan. Dengan apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Dengan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Kalau engkau percaya, katakan, aku percaya, aku menyerahkan seluruh masa depanku ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau kau yang terikat dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, malam ini juga engkau bisa mengampuni dengan berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Malam ini juga engkau dibebaskan dari segala belenggu, beban berat, sakit kepala yang tidak hilang-hilang dalam nama Yesus. Asam lambung, perut kram, kaki sakit, pinggang sakit, semua sembuh dalam nama Yesus. Lepas dengan kuasa Roh Kudus. Sebab Yesus telah terlebih dahulu berkorban buat kita. Dan Dia mengampuni setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menerima kuasa pengampunan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Satu-satunya jalan kehidupan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Engkau jaminkan bagi setiap kami. Tidak ada jalan lain. Dan kami menerima anugerah keselamatan itu. Dan kami mengucapkan syukur hanya kepadamu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang memberkati, dan juga Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menguatkan kita semuanya mulai dari malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke, malam ini silakan beristirahat, cepat-cepat istirahat. Besok kita bangun lagi, besok kita akan live lagi, jadi berkat kemana-mana. Dan terimalah kuasa daripada Tuhan Yesus. Jadi sampai jumpa, tetap semangat, berserah di dalam Tuhan. Yang mau tanya-tanya penyakit di WA aja ya. Sabar, pasti akan dijawab tepat pada waktunya Tuhan. Thank you semuanya. Bye. Shalom.